Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi pelajaran kita, yaitu materi fikih di kelas 11 di bab yang terakhir, di bab yang ketiga, mengenai menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat. Sebelum kita mempelajarinya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akan membahas dulu mengenai apa itu ilmu mawaris. Pengertian ilmu mawaris dari segi bahasa, kata mawaris yaitu mawarisun merupakan bentuk jamak dari kata mirosun yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris disebut juga ilmu faraid. Kata faraid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata faridoh yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin. Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Yang kedua, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta warisan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut. Yang pertama, ahli waris sababiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami atau istri. Yang kedua, ahli waris nasabiyah, yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, usulul mayyit yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, atau garis keturunan ke atas. Yang kedua, furu'ul mayyit, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah, atau garis keturunan ke bawah. Yang ketiga, al-hawashi, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka, atau garis keturunan ke samping. Yang termasuk ahli waris laki-laki ada 15 orang. Yang pertama suami, kedua anak laki-laki, ketiga cucu laki-laki, keempat bapak, kelima kakek dari bapak sampai ke atas, 6 saudara laki-laki kandung, 7 saudara laki-laki seayah, 8 saudara laki-laki seibu, 9 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, ke-10 anak laki-laki saudara laki-laki seayah, ke-11 paman sekandung dengan bapak, ke-12 paman seayah dengan bapak, ke-13 anak laki-laki paman sekandung dengan bapak, ke-14 anak laki-laki paman seayah dengan bapak, 15 orang yang memerdekakan. Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang. Jadi kalau ada 3 tadi, maka yang lain ke bawah sudah tidak dapat. Seperti itu ya. Adapun ahli waris perempuan ada 10, yaitu istri yang pertama, kedua anak perempuan, ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, kelima nenek dari ibu, keenam nenek dari bapak, ketujuh saudara perempuan kandung, 8 saudara perempuan seayah, 9 saudara perempuan seibu, 10 orang perempuan yang memerdekakan. Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya, jika seluruh ahli waris yang ada, baik laki-laki maupun perempuan, yang mendapat bagian adalah suami atau istri, bapak, ibu, dan anak laki-laki dan perempuan. Yang lain berarti terhalang gitu ya. Furudul muqaddaroh, yang dimaksud dengan furudul muqaddaroh adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Quran. Bagi beberapa ahli waris tertentu, bagian-bagian tertentu ada 6. Yang pertama ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat 1/3, ada yang mendapat 2/3, dan ada juga yang mendapat 1/6. Nah, ini ibu buat rumus warisan yang mudah, karena kan habis ini kita akan membahas
beberapa soal yang telah Ibu berikan di pekan kemarin. Ini rumus singkatnya atau rumus gampangnya ketika ingin menghitung suatu perhitungan warisan. Suami jika tidak anak mendapatkan setengah, jika ada anak maka mendapat seperempat. Istri jika suami ada anak dapat seperempat. Nah, jika suaminya ada anak maka dapatnya seperlapan. Ibu dan bapak jika anaknya tidak punya cucu atau tidak punya anak, cucu dari anak laki-laki maka mendapatnya sepertiga. Ibu dan bapak jika ada anak cucu saudara sekandung maka dapatnya seperenam. Anak perempuan tunggal dapatnya setengah. Kalau anak laki-laki dapatnya sisanya atau asobah. Dan perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan itu 2:1. Saudara laki-laki sekandung seperenam, saudara laki-laki seibu sepertiga. Nah, ini ada Ibu berikan tabel nih untuk kalian memudahkan rumusan penghitungan mawaris. Tabel mawaris menurut KHI. Apa itu KHI? Yaitu kompilasi hukum Islam. Jadi, memudahkan kalian dalam menghitung perhitungan mawaris. Nah, ini soal yang sudah Ibu berikan pekan kemarin. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari nomor yang pertama. Bapak Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebesar 35 juta. Ahli waris terdiri dari istri, ibu, ayah. Maka pembagian warisannya berapa? Nah, kita akan hitung ya. Jadi hartanya 35 juta, istri mendapatkan seperempat, ibu sepertiga, ayah sepertiga, maka pembagiannya istri seperempat dikali 35 juta, maka hasilnya 8.750.000. Ibu sepertiga dikali 35 juta, maka hasilnya 11.666.660. Ayah sepertiga dikali 35 juta, maka dapatnya 11.666.660. Sebentar ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, yang nomor 2, warisan yang ditinggalkan sebesar 20 juta. Ahli warisnya ada anak perempuan, ibu, suami. Nah, ingat, ketika suami ada anak, maka yang harusnya setengah menjadi seperempat. Ibu ketika mempunyai cucu, mempunyai anak, maka bagian pun menjadi awalnya sepertiga menjadi seperenam. Seperti itu ya. Maka hartanya 20 juta, suami mendapat seperempat, ibu seperenam. Anak perempuan mendapat setengah. Anak perempuan setengah dikali 20 juta, maka 10 juta. Ibu seperenam dikali 20 juta, maka 3.333 rupiah. Suami seperempat dikali 20 juta, hasilnya adalah 5 juta. Lanjut, soal yang ketiga. Seorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 50 juta. Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, istri, bapak, dan ibu. Berapa rupiahkah masing-masing? Diketahui hartanya 50 juta. Anak perempuan setengah, istri karena punya anak 1/8, bapak dan ibu karena punya anak atau cucu, maka pembagian harta warisnya 1/6. Anak perempuan setengah dikali 50 juta, maka 25 juta. Istri 1/8 dikali 50 juta, maka hasilnya 6.250.000. Bapak 1/6 dikali 50 juta, 8.333.333 rupiah. Ibu 1/6 dikali 50 juta sama dengan bapak, maka hasilnya 8.333.333 rupiah. Lanjut nomor keempat. Harta warisan yang ditinggalkan sebesar 18 juta. Ahli warisnya ada 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa bagian mereka masing-masing? Nah, hartanya 18 juta, 3 anak laki-laki. Ingat, rumusnya anak laki-laki mempunyai perbandingan 2:1. Anak laki-laki mendapatkan porsi lebih besar 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Maka anak laki-laki 2/3 dikali 18 juta, maka 12 juta. Dibagi 3 orang anak laki-laki, maka tiap orang anak laki-laki mendapatkan 4 juta. Anak perempuan 1/3 dikali 18 juta, maka hasilnya 6 juta dibagi 3. Maka per orang anak perempuan mendapatkan 2 juta. Maka sesuai ya. Anak laki-laki 4 juta, anak perempuannya hanya 2,5 juta dari anak laki-laki. Soal yang terakhir nomor 5.
Ada seorang meninggal dunia meninggalkan harta warisan 21 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki sekandung. Maka bagian masing-masing adalah hartanya 21 juta, suami mendapatkan setengah karena tidak ada anak, ibu sepertiga juga karena tidak ada anak atau cucu, saudara laki-laki sekandung mendapatkan seperenam, dua saudara laki-laki seibu mendapatkan sepertiga. Suami setengah dikali 21 juta maka dapatnya 10 juta 500. Ibu sepertiga dikali 21 juta, maka hasilnya 7 juta. Dua orang saudara laki-laki seibu sepertiga dikali 21 juta, maka hasilnya 7 juta. Dibagi dua, maka per orang saudara laki-laki seibu mendapatkan 3 juta 500. Dan saudara laki-laki sekandung, seperenam dikali 21 juta, maka hasilnya 3 juta 500. Mungkin hanya itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Insya Allah kita akan bahas kembali dengan materi yang selanjutnya nanti. Mudah-mudahan kalian bisa memahami sedikit yang setelah Ibu sampaikan untuk pembagian harta warisan. Demikianlah yang Ibu dapat sampaikan. Sekali lagi ketika ada kesalahan Ibu mohon maaf, ketika ada kekurangan juga Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.